Carita ieu teh dimimitian dengan seorang agen intel Inggris malam itu mendatangi sebuah klub malam di tengah kota London. Bukan hendak ikutan gaya hidup hedon, tapi Master George Warhart yang merupakan agen legendaris ini hendak menemui Mr. Mickham sang atasan. Michael mengungkapkan bahwa ada tikus diserang mereka yang mana telah membocorkan aplikasi Severus yang mengandung banyak info penting dari hasil investigasi sementara. Sang bos sudah menemukan 5 orang kandidat yang mana salah satunya adalah Catherine, istri George yang juga sama-sama seorang intel. Setelah meyakinkan bahwa George siap jika harus melakukan tindakan terhadap istrinya, Mickham melanjut dengan adegannya. Ia meminta agar George menemukan tikus pengkhianat itu dalam waktu 1 minggu saja. Week. If it is Catherine, do you really think you can do that? Kebetulan George dan bosnya ini berteman baik dan ia pun tahu kalau Mickham punya masalah di keluarga. Oleh karena itu, George menyuruh agar dia segera pulang. Kemudian pada minggu malam, George telah mengundang para nominator untuk makan malam di rumahnya. Untuk itu, George yang memang jago masak ini sengaja mempersiapkan makanan spesial. Dengan demikian, ia bisa menaruh serbuk perangsang agar tamu-tamunya nanti bisa ngabacot seenaknya. Catherine sang istri pun cukup merasa aneh dengan acara dadakan itu. Ia baru ngeh bahwa suaminya sengaja mengundang keempat orang rekan yang telah dicurigai sebagai pengkhianat negara. Si tante ini belum tahu bahwa dirinya pun masuk di antara orang terduga. Namun George cuma kasih peringatan agar istrinya tidak minum Intistar karena minuman itu sudah ia tabur zat DZM. George bertekad untuk mencari sosok pembohong di antara mereka. Tapi rupanya bukan hanya Catherine seorang yang merasa aneh dengan undangan jamuan makan malam tersebut, namun juga keempat orang yang terundang. Keempat orang ini adalah 2 couple yang terdiri dari Friendly, orang manajemen, sebagaimana juga James yang mana merupakan pacarnya Joe. Joe ini adalah psikiater kantor dan cewek satunya lagi adalah Clarissa, pacar Friendly yang menjabat polisi pengatur satelit dan telekomunikasi pihak Intel. Saking kagetnya, mereka berempat sampai janjian dulu di luar. Sebelum datang ke lokasi, semuanya enggak ada clue tentang undangan jamuan makan malam yang diadakan secara dadak tersebut. I am absolutely at fault, I admit it, and Dr. Vaughan, were she allowed to say so, would claim there's a certain hostility. Tak berselang lama tibalah mereka semua dan diterima oleh Catherine sang tuan rumah. Semuanya langsung diarahkan menuju ke meja makan. Sementara itu, Brandy yang sudah kenal lama dengan George masih sempat menghampirinya ke dalam dapur. Di sana, Brandy seakan memberikan sinyal akan kelakuan James yang sangat ambisius. George tidak menghiraukannya, ia pun pergi meninggalkan Freddy. Lalu berkumpullah mereka semua di meja makan dan obrolan dibuka dengan misi-misi sebelumnya yang pernah mereka jalankan. Di antara semuanya, pasangan Freddy dan Clarissa yang sudah duluan nenggak intisari. Hasilnya, Freddy mulai berani nyenggol George dengan nge-spill masa lalu agen senior ini. Menindaki kelakuan ayahnya yang tukang selingkuh, George pernah sengaja merekam adegan mesum sang ayah lalu memutarnya di tengah rumah saat acara makan malam. Hidup ayah George langsung hancur lembur. George bilang bahwa ia memang sangat benci terhadap para pembohong. Kemudian untuk membungkam Freddy yang terus nyorocos, Josh lalu mengajak mereka untuk melakukan sebuah permainan. Tiap orang diminta untuk mengucap sebuah harapan, bukan untuk diri sendiri, namun untuk orang yang ada di sebelah kanan. George yang duluan kasih resolusi bagi Joe yang ada di sebelah kanannya, namun pastinya itu hanya pancingan saja agar game bisa lanjut. Run. Gak ada yang penting dari resolusi pertama. Selanjutnya adalah resolusi Joy bagi James, yang mana sang pacar berharap agar si James ini mulai woles dan tidak terlalu ambisius. James ternyata tidak bisa menyangkal bahwa dirinya memang seorang yang ambisius. Berikutnya resolusi James untuk Clarissa. Ia berharap bahwa wanita cantik dan muda ini mulai mau terbuka dengan pria muda seumurannya.
dan tidak melulu memacari pria bangkotan macam Freddy. Clarissa ternyata tidak mempan di skakmat demikian karena ia memang lebih suka dengan pria yang lebih dewasa, yang mana bukan tipe cowok yang akan mengajaknya main game online. Dan yang jadi masalah bagi Clarissa dengan pria bangkotan adalah kecenderungan mereka yang mana suka terlalu sangat gatelan. Itu adalah sindiran untuk Freddy yang kemudian ia kasih resolusi agar pacarnya ini berhenti menggauli cewek tersebut. Cewek yang dimaksud adalah ani-ani di luar sana yang mana kemudian disangkal mati-matian oleh Freddy. Sang pria bangkotan kemudian melakukan counter psikologi bahwa tuduhan itu didasarkan kepada background masa lalu Clarissa yang pernah ditinggal ayah sehingga selalu merasa insecure. Freddy pun berhasil memojokkan dan membungkam Clarissa. Namun George kemudian muncul dengan dukungannya atas sang wanita. Ia menyebutkan nama sebuah hotel yang membuat Freddy langsung tercengang. Sang agen legend memberikan info lengkap tentang Sekhundel, model bayar hotel, sampai nomor kamar yang bisa dibooking oleh Freddy. Dinner malam itu diakhiri dengan drama aksi Clarissa yang menusuk lengan pacarnya dengan pisau pemotong steak. Bubar acara George dan istri pun beres-beres rumah. Ketika ditanya, George menjawab bahwa ia masih belum yakin dengan tersangka yang sesungguhnya. Sementara Catherine mengajak masuk ke dalam kamar. George masih terus beres-beres sampai pada akhirnya ia menemukan sesuatu pada kotak sampah. Di sana ia menemukan potongan tiket teater untuk pertunjukan film Dark Windows. Di tempat lain, di rumah Mr. Mayhem, sang atasan saat itu sedang santai saja minum oplosan ketika kemudian dia merasakan sesuatu di dadanya. Tidak lama kemudian ia pun jatuh tersungkur akibat serangan jantung yang mendadak. Sang istri hanya bisa histeris melihat suaminya yang masih tergolong muda ini tiba-tiba ngajongkeng dan tidak bernapas lagi. Esok harinya pagi-pagi Pasutri Intel sedang bersiap pergi ke kantor untuk memfollow up temuannya tadi malam. George lalu mengajak istrinya pergi nonton selepas kerja. Ketika dimention tentang film Dark Windows, Catherine memberikan respon seolah-olah baru tahu tentang film itu. Langsung saja George menyelipkan sebuah benda di tas Catherine yang hendak duluan pergi. Benda yang ia selipkan tadi adalah ID tanda pengenal yang juga merupakan kunci dari ruang kantor masing-masing. Lalu George pun masuk ke kantor ID sementara. Di sana ia lalu bertemu dengan Freddy yang memberitahu kabar kalau Mayhem sudah meninggal. George pun lumayan kaget mendengarnya. Ia pun segera naik ke lantai atas untuk menemui istrinya. Selain untuk mengabarkan soal Mayhem, George sekalian menjalankan trik agar ia bisa masuk ke ruang kerja Catherine. Sang istri pastinya kasih dia kunci agar suaminya bisa masuk untuk mengambil ID dari dalam tasnya yang ditinggal di ruang kerja. I need my key back, my love. 2 minutes. You're okay. Catherine saat itu sedang berada di ruang rapat yang mana sedang dihadiri langsung oleh Mr. Stiglitz, kepala dari kantor agen Intel ini. Sesuai rencana, George pun berhasil masuk ke ruang Catherine tanpa dicurigai. Di sana, ia mulai ngepoin komputer istrinya dan menemukan jadwal misi Catherine, yang mana berikutnya adalah ke kotak juri. Di sana tercatat pula ordinat dari meeting point yang harus ditangani oleh sang istri. Lalu George pun mencatat semua data yang akan ia follow up. Kemudian dia pun mulai suujon kalau istrinya seorang pembohong yang sebetulnya. Catherine sendiri tidak langsung masuk ke ruang kerja, di mana setelah rapat ia langsung OTW menemui psikiater kantor. Joe menampung semua info terdalam dan tergelap dari semua orang kantor. Untuk itulah kenapa dia berada pada nominator sebagai yang tertunda dari list Mr. Mayhem. Dalam sesi kali ini, Joe melakukan cek terhadap segala jenis obat yang dikonsumsi oleh Catherine. Berikut efek yang terjadi. Setelah melalui adu silat lidah, diketahui bahwa istri dari George ini sering mengalami panik setelah meminum obat tertentu. Panik yang dirasakan bukan takut mati, namun lebih
lebih kepada khawatir masalah uang. Catherine tidak ingin berakhir hidup miskin seperti yang dialami oleh mendiang ibunya. Nyonya Intel ini punya obsesi tersendiri terhadap urusan cuan. Sebelum melakukan aksi berikut, George memilih untuk menenangkan pikiran di sebuah danau kecil sambil iseng-iseng mengusap ikan. Di sana, ia memikirkan semuanya, dari Malcolm yang pernah kasih peringatan tentang bahaya bocornya save virus, dan juga Clarissa yang sekalian minta dites dengan alat pendeteksi kebohongan, juga dengan ekspresi semua rekan lain yang hadir di jamuan makan malam, termasuk dengan raut wajah istrinya. Seseorang kemudian datang memecah suasana santai. James sengaja datang menghampiri George untuk menyampaikan kabar yang teramat privat. Sebelumnya, orang ini memang sudah diminta George untuk menyelidiki jika saja ada sebuah akun di bank ternama seluruh dunia yang memakai nama atas ID dari para anggota. The OB and name matched an SIS generated passport from 2008. Who registered it? Hasil penyelidikan James menemukan ada sebuah akun yang terdaftar atas nama Margaret Lanford. Akun yang dibikin 2009 lalu itu difungsikan sebagai penyimpan data aman bagi penanggulangan konflik yang sedang mereka tangani di negara Myanmar. Namun setelah urusan Myanmar selesai, akun itu pun ditutup dan uangnya ditransfer ke Eropa, ke sebuah bank yang berada di kota Juri. Clue yang dikasih James sendiri tidak cukup sampai di sana, yang mana nama Margaret Lanford adalah nama samaran yang sering dipakai di waktu dulu oleh seorang intel, yang mana adalah Catherine. Info-info itu sudah sangat masuk bagi George untuk melanjutkan penyelidikan terhadap istrinya. Untuk itu, ia pun meminta agar James tutup rapat dulu info penting tersebut dari siapapun. Besok malamnya, pasutri Intel memenuhi janji untuk menonton film Dark Windows. Di sana, Josh memperhatikan istrinya, yang mana selalu memberikan respon sok kaget terhadap tiap pemain jump scare yang terjadi di sepanjang film, dan seolah baru pertama kali menontonnya. Josh pun mulai merasa bahwa istrinya ini memang lagi ada sesuatu yang sedang ia tutup-tutupi. Esok malam paginya, pasutri ini diam di rumah saja, melakukan having dinner dengan ikan tangkapan George kemarin sore. Tidak lama kemudian, Catherine pun dijemput untuk melakukan perjalanan yang ia bilang akan menuju Paris. Di situ George pun berlaga blow on, berlaga tidak tahu menahu tentang perjalanan yang sesungguhnya. Menjelang poek malam, George pun diam-diam mengunjungi rumah Clarissa, yang kaget berat melihatnya dan menyangka bahwa ia sedang disatromi oleh maling. Kemudian George pun masuk dan basa-basi bentar dengan menanyakan hubungan sang wanita dengan Freddy, yang ternyata mereka ini sudah saling menghampura setelah drama berdarah di minggu malam. Setelah itu George pun langsung to the point, di mana dirinya sedang membutuhkan satu satelit pengintaian yang sedang dihandle oleh Clarissa. George pun meminta agar satelitnya diatur ulang tanpa login dan tanpa dilakukan perekaman. Karena si George ini seorang bajingan juga, ia sempat-sempatnya mengancam akan membocorkan aib sang cewek kepada Freddy jika Clarissa menolaknya. Clarissa pun sempat kesal namun juga heran, bagaimana bisa si George ini menjalani hubungan yang terlihat romantis dengan Catherine, padahal keduanya adalah sama-sama intel. Akan tetapi George tetap fokus dan tak menjawabnya. Kemudian George meminta esok pagi agar sang cewek sudah datang jam 60.30 sesuai dengan jadwal meeting yang akan dilakukan oleh Catherine. Malam itu juga sang istri dari George ini sudah tiba di kota Ajuri. Besok paginya George langsung masuk ke ruang Clarissa, dan orangnya sendiri memang sudah standby di depan monitornya. Mereka langsung ke to the point, di mana George memberikan koordinat yang dituju dan Clarissa memilih satelit mana yang akan ia pakai, yang mana merupakan terdekat dari lokasi yang dimaksud. Kebetulan ada satu satelit yang kerjanya diam saja, hanya dipakai untuk memantau orang yang sedang lockdown. Pengintaian pun dilakukan. Mereka hanya butuh waktu 3,5 menit untuk melakukannya. Kemudian berpindahlah satelit tersebut dari wilayah Rusia menuju ke kota Ajuri. Pindahnya area pantau itu sempat teramati oleh kru pantau di ruang monitor. Koordinat yang dituju ternyata adalah sebuah bangku kosong di sebuah taman.
Tidak lama kemudian datanglah orang yang mereka intai kepada Clarissa. George kemudian bilang bahwa itulah rahasia hubungannya dengan sang istri. Mereka berdua memang saling intai. Namun jika salah seorang dari mereka melihat pasangannya dalam kesulitan, George akan melakukan apapun untuk menolongnya. Lalu tak lama kemudian datang seorang pria berjanggut dan duduk di sebelah Catherine. Dari pengecekan mode bebengok ditemukanlah identitasnya, yaitu Andrew Kulikov, seorang letkol militer Rusia. Setelahnya dicobalah aplikasi pembaca gerak mulut untuk mengetahui percakapan mereka. Di situ terdengar ucapan Kathleen yang berkesan hendak membeli sesuatu dari effort yang harus dilakukan oleh Kulikov. Namun setelahnya aplikasi Lip Reader versi beta itu ternyata malah bikin macet sistem. Clarissa pun jadi telat memindah balikan satelitnya, dan jeda akibat ngebhang tadi sempat terlihat oleh pengawas monitor. Di kantor psikiater saat itu sedang terjadi sesi antara pasangan Joe dan James. Joe yang sudah gerah dengan sikap James memutuskan agar mereka putus hubungan. Sempat tak terima, namun akhirnya James merelakan dengan syarat kalau Joe akan merahasiakan semua ucapannya mengenai operasi kantor yang pernah ia berikan semerasa mereka pacaran. Salah satu obrolan yang pernah terjadi adalah mengenai aplikasi Severus. Saat itu juga James menerima telepon dari pemantau monitor yang melapor soal terjadinya penyusupan pada gerak-gerik satelit. Laporan itu telah sampai juga kepada Freddy dan George. Mereka semua yang terkait langsung dipanggil Mr. Stiglitz masuk ke ruang rapat. Pak Bos membahas tentang menghilangnya pantauan salah sebuah satelit dalam selang waktu 3,5 menit, yang mana bersamaan dengan geraknya sang tawanan yang menjadi objek intaian. Orang yang menjadi intaian satelit itu adalah Vadim Vasylyuk, seorang jenderal militer Rusia yang pemberontak, yang kini sedang menjalani hukuman tahanan rumah. Terpantau ada 2 orang yang menghilang dari rumah tahanan, yang mana salah seorangnya diduga adalah Andrei Kulikov, tangan kanan Vasylyuk sejak di kesatuan. Dari pengintaian pula pagi itu Kulikov ada janji dengan seseorang yang belum diketahui identitasnya di kota Juri, namun mereka masih belum mendapatkan bukti visualnya. Semuanya berlangsung secara pas dan kebetulan, dan Pak Bos menduga bahwa ada operasi terselubung yang sedang dilakukan di kantor. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka begitu peduli jika Vasylyuk keluar dari dalam tahanan? Pak Bos lalu menyuruh staf lain agar keluar dari ruangannya. Di situ hanya George, Freddy, dan James yang dikasih tahu bahwa hal itu berhubungan dengan Severus. Dia menduga bahwa Vasylyuk telah memegang hard copy dari aplikasi tersebut. Masalahnya, Severus ini tidak hanya menyimpan data, namun juga berfungsi menjadi pemicu meledaknya reaktor nuklir. Jika Kulikov dan Vasylyuk bisa keluar dari tahanan dengan hard copy program itu menuju kota Moskow, bahaya akan mengancam pihak barat, di mana pemerintah negara Inggris terancam dikuliti pihak Amerika. George coba kasih usul agar mereka minta bantuan orang CIA, namun Pak Bos menolaknya. Bagi dirinya, bocor yang ada di internal harus bisa diatasi oleh mereka sendiri. Pak Bos pun menugaskan agar mereka semua mencari orang yang telah melakukan investigasi terhadap gerakan satelit, apapun itu caranya. Dan kini George pun berada dalam posisi gawat. Beberapa waktu kemudian selepas rapat, Clarissa yang takut menyimpan rahasia itu akhirnya bilang kepada Freddy bahwa George lah yang kasih perintah untuk memindahkan posisi satelit. Malam harinya Kathleen pun tiba kembali di kota London. Belum sempat masuk ke dalam rumah, seseorang memanggilnya dari arah luar. Orang tersebut adalah Freddy yang kasih info soal masalah yang sedang dihadapi oleh suaminya. Jika Vasylyuk berhasil balik ke kota Moskow, maka ancaman hukum 35 tahun penjara akan dihadapi oleh sang agen legend. Catherine pun meminta agar Freddy dan Clarissa merahasiakannya dari siapapun. Meeting Catherine sendiri di kota Juri berakhir nihil.
tidak ada satupun yang ia dapatkan dari sana. Sampai saat itu, ia pun belum punya petunjuk tentang alasan George untuk mengintainya. Agenda Catherine ke kota ternyata tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan urusan Severus. Just you and me. Masuk ke dalam kamar, kedua pasutri ini ambil posisi layaknya yang lagi marahan. Namun ternyata keduanya sedang berpikir keras. Lalu keduanya sampai pada kesimpulan yang hampir sama, bahwa mereka ternyata telah dijebak. Ada yang mengasuh George untuk curiga kepada Catherine, dan Freddy kasih pancingan agar Catherine mau mengorbankan segalanya untuk menolong suaminya. Keduanya berpikiran bahwa mereka harus masang umpan untuk menimbulkan reaksi kejutan. Nah, 2 hari menjelang tengah waktu sebelum bahaya efek Severus benar-benar terjadi, George membawa peralatan mancingnya dan mengundang James untuk datang ke empang yang kemarin. Di sana, ia ingin mengajak rekannya itu untuk berbicara secara rahasia. Manuver sang istri di kantor adalah meminta Clarissa untuk mengutik gerak-gerik Kulikov melalui nomor HP yang sudah ia kantongi. Sang operator yang posisinya kadung gawat tidak punya pilihan lain selain nurutin Catherine. Di lokasi mancing, George bilang bahwa ia akan melakukan tes kebohongan terhadap keempat orang peserta dinner kemarin, termasuk dengan James sendiri. Selanjutnya, ia pun nge-mention soal uang di bank kota juri yang tadinya ia perkirakan ada hubungannya dengan bocornya Severus. James lalu memaparkan alibi bahwa orang yang memakai nama Margaret Lanford di masa lalu ternyata tidak hanya istri George seorang. Keceplosan James bilang bahwa kami tidak lagi mencurigainya. Kami yang ia maksud kemudian menjadi sebuah tanda tanya. Di kota, Catherine melanjutkan manevrnya, di mana ia melakukan pertemuan dengan seorang agensi. Setelah memberikan sebuah IV dari HP Kulikov, si tante ini meminta agar Amerika bisa menyumpal kebocoran program Severus yang sekarang sedang OTW menuju tangan musuh. Kulikov dan Parisyuk sekarang sudah mendekati kota Moskow. Catherine pun meminta agar pihak Amerika segera beraksi dengan drone milik mereka. Setelah itu, ia pun mendatangi Pak Bos yang sedang makan siang di sebuah resto. Catherine yang menduga bahwa semua ini adalah skenario dari atasannya, meminta agar Pak Bos segera menghentikan operasinya. Dugaan Catherine ternyata betul adanya, karena Pak Bos yang tadinya belagak blow on kini mulai tidak menyangkal. Pak Bos bilang bahwa saat ini waktunya sudah terlalu telat. Ia belum sadar bahwa pada saat yang bersamaan drone Amerika sedang menguntit mobil Kulikov yang sedang memegang Severus. Mobil ini berhasil kena hajar dan Severus telah gagal touchdown ke kota Moskow seperti yang dikehendaki. Meskipun Catherine sendiri belum paham untuk kepentingan apa bosnya ini melakukan operasi tersebut, namun ia mengancam bahwa suaminya yang sedikit maniak itu tidak akan melepaskan kasus ini begitu saja. Balik ke monitor, George melakukan tes kebohongan seperti yang telah ia request sebelumnya. Keempat orang ini pertama-tama dikasih pertanyaan standar, namun penuh dengan jebakan. Sebelum akhirnya George masuk pada agenda utama untuk menanyakan perihal Severus. Dari semuanya, dia mengungkapkan seberapa jauh mereka kenal dengan program aplikasi ini dan kapan mereka mulai mengenalnya. Tujuan utama pastinya bahwa dia ingin mengetahui jika saja salah seorang di antara mereka memang ada yang telah menjual program milik negara tersebut. Sebagai follow up dari sesi itu, George selalu meminta agar semuanya mau datang di acara dinner kedua di rumahnya. Semuanya ayo-ayo saja, kecuali James yang merasa bahwa undangan itu lebih kepada sebuah perintah. Di malam dinner itu, James pulalah yang paling telat tiba di lokasi. Tidak ada jamuan makanan di atas meja, yang mana kali itu pasangan tuan rumah ingin menginjak melakukan permainan, di mana George akan memberikan pertanyaan dan akumulasi jawaban yang salah akan membuat mereka jadi penyundang, dan sang penyundang tidak boleh beranjak dari meja. Bahkan Catherine menaruh sebuah pistol sebagai ancaman bagi orang yang kalah. Tidak peduli dengan protes para peserta, George memulai pertanyaan pertama yang mana ia arahkan kepada Joe. Pertanyaan George kepadanya, kapan pertama kali dia selingkuh sama Freddy?
George lalu kasih penjelasan kepada Clarissa bahwa Joy lah wanita yang sering ditemui Freddy di hotel yang pernah dia sebut. Merasa nothing tulus, Joy lalu menjawab sejak 2 bulan yang lalu Freddy merasa Joy suka kepadanya, namun sang psikiater ternyata ada yang ia butuhkan dari pacar Clarissa ini, yaitu soal info penting di dalam kantor. Setelah insiden bocornya mengalihkan satelit, Freddy memang kasih tahu Joy dan juga tahu kalau Catherine pasti akan berbuat apapun untuk melindungi suaminya. Selanjutnya yang terjadi adalah gagalnya Severus tiba di kota Moskow. Posisi Freddy aman dalam hal tersebut. Demikian juga dengan Clarissa yang malah baru dengar nama Severus ketika kemarin dites kebohongan. Alhasil, dua pasangan ini aman dari kecurigaan. Kemudian tuduhan George pada akhirnya langsung kepada James yang ia duga sengaja menaruh potongan tiket teater di kotak sampah. George juga menduga bahwa Papos yang memberinya ide untuk mencuri Severus, yang mana niat dari Stiglitz adalah untuk mengacaukan negara Rusia dengan kebocoran reaktor nuklir lewat jenderal pemberontaknya. Dan bagi James sendiri, ia akan punya kesempatan ambil alih posisi George dengan menggunakan Catherine sebagai trigger, dan James lah yang memang membocorkan aplikasi Severus. Terus dia bilang kepada Joy mengenai operasi tersebut saat mereka masih pacaran. Lalu yang tidak James sadari, Joy ini punya background Katolik yang membuatnya menentang terjadinya korban massal yang akan terjadi dari operasi James dengan Severusnya. Lalu terjadilah skenario yang saling nyambung, di mana James memperalat George agar bikin Felicia bisa kabur, dan Joy memperalat Freddy agar mendorong Catherine untuk menyelamatkan suaminya. Catherine pun dikirim ke juri sebagai alibi agar Jenderal Lucia itu bisa kabur dari tahanan, yang mana sebetulnya dimaksudkan agar George kemudian melakukan pelanggaran. Merasa terpojok dengan paparan George yang tepat, James pun bangkit dengan merebut pistol di atas meja. Saat itu pula James kasih pengakuan bahwa dirinya lah yang meracun Malcolm karena memang dianggap perlu. Tapi lagi-lagi James kejebak karena George sudah memasang perekam suara untuk mendokumentasi segala percakapan malam itu. Merasa muak, akhirnya James pun menembak George dan dibalas oleh Catherine dengan pistol peluru asli. Dan ternyata pistol yang tadi ditaruh di meja hanya berisi 2 peluru kopong. Setelahnya pasangan tuan rumah lalu meminta yang lain untuk membantu mereka ngebungkus mayat James. Mayat dari agen ambisius kebelinger ini kemudian mereka buang bersama-sama di empang tempat biasa George memancing ikan. Esok harinya Catherine melabrak Pak Bos di kantor, memintanya agar segera resign saja dan mereka tidak akan mengungkit-ungkit masalah hilangnya James. Dan Pak Bos yang sudah mengerti akan kegagalan operasinya pun tidak banyak melakukan bantahan, dan dari sinilah berakhir sudah masalah yang dihadapi pasutri Intel ini. Mereka pun bisa lanjut menjalani hubungannya yang absurd itu, meskipun harus tetap saling intai-mengintai. Catherine memang terbukti komit dengan hubungannya karena dari pengecekan James, jumlah uang di bank juri pun tetap utuh sesuai dengan jumlah aslinya. Dan film pun tamat. Pesan moral dari kisah ini, ambisi dan pengkhianatan demi kepentingan pribadi, terutama dalam lingkungan yang menuntut loyalitas tinggi seperti dunia intelijen, hanya akan membawa kehancuran. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam hubungan, baik profesional maupun pribadi, dan ketika itu dilanggar, akibatnya bisa sangat fatal. Di tengah kompleksitas intrik dan permainan kekuasaan, kejujuran, komitmen, dan keberanian untuk mengambil sikap yang benar tetap menjalani nilai yang tak terkenakan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan amin.